pertama tuh karena memang turunannya jualan warteg. Jadi lidah kita kan nggak bisa dipaksain ke orang lain ya. Jadi menurut saya mungkin di sini segini tuh udah pas. Versi orang sini ada yang keasinan, ada yang apalagi saya pecinta pedas. Versi orang sini tuh wah pedas banget masakannya. Orang sih bilang wirausaha mah enak, bisa semua sendiri, itu salah. Justru yang namanya wirausaha tuh harus lebih disiplin dibandingin orang kerja. Bangun pagi-pagi, nyiapin segala macam ya, masak nasi ya masak, ya segala macam masakan lah. Terus giliran jualan, nungguin aja. Kita nggak bisa maksa orang. Beda saya sama zaman saya kerja kan, bayar nggak lu? Giliran ini kan cuma bisa nunggu, nggak bisa tuh kita, woi sini makan, nggak bisa. Kita tuh bener-bener pasrah di situ tuh. Wah. Nama saya Nobi Sarifuddin. Di sini ada yang panggil Nopi, ada yang panggil Mas Sari. Usaha saya warteg Maimunah di Jalan Banda, ruko nomor 1F. Selain itu juga ada sih usaha awal pertama kali di ini nasi lengko Maimunah juga di Tegalega lapangan, sama di Bungkus. Kalau sebelumnya sih kerja 11 tahun di dunia perlisingan. Cuman gara-gara kemarin corona kena imbasnya, akhirnya si kantor pengurangan, akhirnya luluslah saya. Mau nggak mau dipaksa jadi berwirausaha. Iya. Kalau mulai usaha warteg ini, saya pindah ke sini tuh dapat tempat di Januari. Cuman awal buka warungnya tuh saya masih ingat di tanggal 4 Februari 2021. Alasan milih usaha warteg, yang pertama tuh karena memang turunannya jualan warteg. Jadi inspirasi di sini sempat dari udah nggak kerja tuh kebayang mau jualan apa. Ya udahlah yang udah pasti bisa, maksudnya tahu awal sampai akhir harinya tuh kayak apa, proses kerjanya kayak apa tuh udah ada bayangan. Cuman konsepnya memang yang dari awal tuh dari zaman saya masih kuliah dulu pengen punya warteg tapi yang begini. Nah, salah satunya itu logo yang saya pakai sekarang tuh itu dari zaman kuliah dulu tuh pengen punya warteg, logonya begini. Terus nggak harus yang dilihat dari sisi ekonomis ya, kan saya buka tuh pas corona kemarin. Jadi awalnya tuh bikin nasi lengko yang harga 6.000 itu ternyata booming. Apalagi zaman corona tuh memang orang tuh di sini carinya tuh makan dulu. Kenapa akhirnya lari ke warteg? Sebenarnya tuh awalnya mau dibikin rumah produksi. Dulu kan ada beberapa titik tuh nasi lengkonya. Ternyata si warteg tuh malah jalan. Akhirnya malah yang kecil lapak saya ditutup, karyawan sebagian ada yang ketarik ke sini. Awal-awal tuh cuma saya sama istri aja, karena kan memang belum pakai karyawan sama sekali. Masih ruangan masih terbuka, masih bangun dari jam 2:30 mulai masak, belajar masak sendiri. Jadi lidah kita kan nggak bisa dipaksain ke orang lain ya. Jadi menurut saya mungkin di sini segini tuh udah pas. Versi orang sini ada yang keasinan, ada yang apalagi saya pecinta pedas. Versi orang sini tuh wah pedas banget masakannya. Ternyata ketemu yang sejodoh, ada yang cocok. Ya apa sih namanya ya? Kayak seleksi alam sendiri lah. Akhirnya ketemu yang cocok 1, 2, 3 orang. Dari yang dulu masakan cuma berapa item, sekarang ya alhamdulillah aktivitasnya dulu belanja sendiri, masak sendiri. Sekarang udah ada yang bantuin, yaitu dari karyawan lengko ada yang ditarik ke situ. Pagi habis subuh lah itu mulai belanja, nyonya di sini mulai masak, pulang setengah 7, jam 6 paling cepat. Di sini udah mulai setengah 7-an itu udah mulai buka sih. Pagi kan ada yang mulai ngantor itu sarapan, kadang anak sekolah di sini kan lumayan. Momen terberatnya tuh sebenarnya ke diri sendiri ya. Emang orang sih bilang wirausaha mah enak, bisa semua sendiri, itu salah. Justru yang namanya wirausaha tuh harus lebih disiplin dibandingin orang kerja. Orang kerja saya bangun jam 7, ngantor jam 8 masih nyampe. Bangun jam 7. Misal saya ini usaha nggak bisa. Bangun setengah 5 aja, itu nasi udah telat. Kita nggak bisa tuh buka warung akhirnya jam setengah 7 kedua. Yang paling menurut saya tuh paling berat tuh mental. Jadi bayangan saya kan dulu kan kerjanya cenderung maksa orang. Jadi kalau memang kerjaan mau selesai, istilahnya dapat duit, itu tuh ada pressure dari sayanya. Lah ketika saya usaha tuh beda. Saya misal udah masak, siapin dari pagi-pagi,
terus nyari tempat yang cocok lah, menurut saya cocok, marketing juga udah ya, bikin spanduk, bikin poster segala macem, iklan, terus kita lah jualan, plok, nungguin aja, kita tuh nggak bisa apa-apa. Itu di situ ternyata ada ilmu yang namanya ilmu ikhlas, pasrah. Itu yang saya baru belajar dan ngerasain sendiri. Itu tuh ada momen mau menyerah, aduh, kebenaran dari saya keluar tuh 1 Agustus 2020, itu September ya, temen yang mantan temen kantor lah, ada yang nawarin, bro gawe lagi. Sampai Desember, sampai dengan tahun kemarin ada yang nawarin, bro barangkali mau kerja ikut lagi. Kadang tuh ada kegoda, cuman mau berapa tahun lagi saya ngikut orang, yang tajir ya orang. Terus yang paling berat ya itu sih, pikiran. Terus aja mikirin urusan orang lain, urusan kitanya pribadi ya segitu-gitu aja lah. Beban pikiran sih udah agak plong ya, kecuali beban angsuran. Yang berat tuh paling fisik. Emang kalau usaha tuh memang fisik aja. Kalau dulu kan bisa tidur 8 jam lebih lah, bisa main game seenaknya. Sekarang nggak bisa. Masih ingat tuh hari pertama buka tuh kalau nggak salah 250.000 apa ya. Itu yang saya bilang, bangun pagi-pagi, nyiapin segala macam ya, masak nasi ya, masak ya segala macam masakan lah. Terus giliran jualan, teng, nungguin aja, kita nggak bisa maksa orang. Beda saya sama zaman saya kerja kan, bayar nggak lu? Giliran ini cuma bisa nunggu, nggak bisa tuh kita, woi sini makan, nggak bisa. Kita tuh bener-bener pasrah di situ tuh, wah. Ya, yang 250 sampai bisa jadi sekian kali lipat ya, alhamdulillah. Tapi emang konsep rezeki itu lucu ya, saya bilang. Dulu tuh teman ada yang pernah bilang kayak gini, rezeki itu misal rezeki kita tuh 1 ember, mau dibagi berapa keran pun, tuh endingnya 1 ember. Kalau kurang dari 1 ember ya itu cukup rezeki kita segitu. Kalau memang lebih, pasti luber sih. Kalau yang lucu itu di tempat saya nasi lengko tuh banyak kan Chinese mah. Awal corona ya, itu kan mereka kan peduli, sangat-sangat peduli ke soal kesehatan. Jadi satu pilihan paling murah, kedua memang dulu tuh kalau saya di lapak juga saya bilang ya cukup steril lah versi saya, ada sanitizer, tempat ya pasti saya bersihin terus, masakan juga tiap hari fresh gitu. Kalau yang di sini tuh konsumennya banyak kan anak sekolah tuh baru-baru kemarin, karena corona kan itu WFA, awal-awal tuh malah orang proyek di sini kan dulu pas corona ada beberapa pembangunan itu lumayan lah, sama mulai orang-orang kantor ya lingkungan sini. Terus yang paling banyak tuh kalau di sini tuh orang Ambroji, karyawan kafe ya, mungkin kan sesuai budget mereka kali ya, karena di sini kan lingkungannya saya cek udah survei ke sana sini, itu ternyata cari makan 15 ke bawah agak susah ya, mungkin terkait sewa tempat sekitar sini. Sewa tempat di sini memang nggak ada yang masuk akal. Bahkan awal-awal kan dulu waktu saya masih promo pertama kali buka, itu saya jual soto sama nasi lengko kan 6.000. Saya kasih itu spanduk di bawah pelang itu, saya gantungin situ. Nasi lengko sama soto 6.000. Ya nggak gimmick, emang real segitu. Kalau strategi awalnya tuh saya lihat lingkungan ya. Pas awal memang itu yang saya bilang, orang tuh paling sensitif sama harga sebenarnya. Kenapa saya berani branding harga 6.000 dulu tuh awal-awal? Tujuannya tuh kayak orang tuh biasanya paling tertarik kalau udah murah. Tuh kalau soal rasa kan ya relatif lah wayahnya. Kalau buat kayak iklan segala macam, paling dari awal saya masang di Google Map. Ya alhamdulillah itu juga lucu. Orang-orang Jakarta yang lari ke sini tuh kayaknya tahu dari mana? Dari Google loh, dari Google. Yang ke Taman Lalu Lintas, yang ke Kodikla. Ujuk-ujuk telepon, dari mana? Tahu dari Google, Mas. Oh, dulu cita-cita kaya kali ya. Buat para tukang jajan, yuk makan di Warteg Maimunah. Dengan makan di sini berarti sudah mendukung UMKM. Ditunggu ya.